sampai 1958, perlawanan pemuda Indonesia masih dalam bentuk fisik hingga berlangsungnya konferensi Moja Bundar di Den Haag, Belanda 1949. Pada saat inilah banyak pemuda yang tergabung ke dalam berbagai organisasi pemuda, baik nasionalis maupun keagamaan bermunculan. Nah, pada dekade ini juga banyak lahir partai politik sehingga lahir sebagai underground dari partai-partai induk yang sudah mapan, misalnya CGMI yaitu Pemuda PKI, terus GMN 1954 atau Pemuda PNI, ataupun bentuk afiliasi politik organisasi, misalnya HMI terhadap Masyumi. Pada masa revolusi tahun 1946 merupakan puncak gerakan mahasiswa dan pemuda dalam memperjuangkan perubahan nasib bangsa. Pemuda dan mahasiswa yang terlibat secara langsung pada masa revolusi tersebut mengakibatkan beberapa konflik fisik seperti pembantaian kader-kader PKI oleh pemuda-pemuda lawan ideologi politik lain. Pada saat Soeharto diangkat sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia, pemuda mendukung penuh bersama ABRI. Saat itu pemuda memberikan kesempatan kepada Orde Baru untuk membangun negara. Meski dalam beberapa hal pemuda sering ditinggalkan oleh pemerintah. Beberapa organisasi pemuda atau mahasiswa membentuk kelompok bernama Cipayung untuk membentuk opini bersama menghadapi kebijakan pemerintah. Mereka adalah HMI, PMI, PMKRI, KMNI, dan GMKI. Gerakan pemuda kembali terkonsolidasi secara nasional pada tahun 1973 sampai 1974. Peristiwa Malari pada tahun 1974 adalah puncak gerakan pemuda atas kebijakan pemerintah Orde Baru yang tidak transparan. Dekade 1988 sampai 1998, krisis moneter yang memunculkan krisis multidimensi di Indonesia, memunculkan perlawanan yang lebih konkret oleh pemuda atau mahasiswa. Banyak gerakan pro-demokrasi yang muncul bersama gerakan pemuda atau mahasiswa lainnya melakukan koordinasi nasional dengan reformasi. Reformasi membuka kesempatan kepada ormas, pemuda, dan mahasiswa untuk kembali pada asas mereka semula. Booming partai politik pada pemuda dan mahasiswa untuk membentuk dan menjadi pengurus partai dan terlibat langsung dalam perebutan di parlemen. Selama ini, mahasiswa merasa ditinggalkan oleh pemerintah ketika perjuangan menumbangkan rezim sudah berhasil. Kesempatan masuk partai ini membuka peluang mahasiswa tersebut. Selain partai politik, organisasi mahasiswa banyak lahir pada kesempatan reformasi. Ormas pemuda ini biasanya adalah sayap partai politik yang lahir pada masa reformasi itu juga seperti Pemuda PAN, juga seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMM. Reformasi ini juga membuka kesempatan pers untuk kembali bebas dan demokratis. Hingga saat ini, reformasi telah berjalan selama 17 tahun, semangat itu tidak pernah pudar. Semangat reformasi para pejuang yang gugur tetap diteruskan oleh generasi muda saat ini. Hanya saja, jenis pergerakan saat ini berbeda dengan mahasiswa tahun 1920 sampai 1990-an. Bila pada era kolonialisasi gerakan dilakukan lewat propaganda di media massa lewat tulisan, kemudian pada era 1960-an dan 1998-an dengan cara turun ke jalanan, demonstrasi bakar ban. Saat ini pemuda cukup berdemo di depan laptop dengan berbagai jenis sosial medianya seputar pengetahuannya dan kritikannya terhadap pemerintah. Zaman memang telah berubah di era digitalisasi saat ini. Demo dengan cara tersebut memang dianggap lebih ampuh daripada harus turun ke jalan atau depan istana menuntut segala tuntutan yang tidak berpihak pada rakyat dan kemudian bakar ban. Selain itu, para pemuda juga lebih kreatif dalam melakukan kritik kepada pemerintah dan efeknya juga bisa lebih besar karena lewat meme atau karikatur yang dibuat biasanya menyindir pemerintah dengan kata-kata yang lebih variatif, kemudian menjadi bahan lelucon lalu tersebar luas di media sosial. Seperti kita ketahui, media sosial internet dapat diakses siapa saja, baik lokal maupun internasional. Maka meme atau karikatur mengenai kritik pemerintahan tidak menutupi kemungkinan juga akan menjadi konsumsi dunia internasional. Dengan begitu, dunia internasional akan mengetahui seputar masalah yang terjadi di Indonesia. Mulai dari pemerintahan yang korupsi, tidak memihak kepada rakyat, hingga pemerintahan yang mulai ingkar dengan janji kampanyenya.
Bila melihat keadaan saat ini, mungkin gerakan pemuda pada zaman ini akan lebih tepat bila dinamakan gerakan pemuda digital. Berbagai macam gerakan pemuda di Indonesia dari zaman ke zaman, kita sebagai pemuda Indonesia generasi yang menentukan masa depan bangsa. Sudah seharusnya kita tetap menjaga persatuan dan mengembalikan semangat persatuan bangsa, semangat nasionalisme yang mulai luntur terbawa arus globalisasi.